Haleluya, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur di siang yang indah ini kami ada dalam persekutuan Tuhan yang kudus. Pada saat ini kami akan masuk lebih dalam lagi. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila Engkau berfirman dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan yang mengubahkan kami, firman Tuhan yang memerdekakan kami, dan kami percaya firman Tuhan yang menerangi setiap jalan-jalan kami. Karena itu pada saat ini kami buka hati, bila firman-Mu tertabur di dalam hati kami paling dalam, ya firman Tuhan bertumbuh, berbuah, kami semua di tempat ini menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Orang dapat melihat dalam hidup kami ada suratan Kristus yang terbuka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Engkau kuasai ruangan ini, Kau kuasai lewat online ini Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Engkau lawat kami lewat kebenaran firman Tuhan. Kami yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat siang, shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa ya, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita semua. Pada siang yang indah ini, sebelum saya sharing akan kebenaran firman Tuhan, saya mau perkenalkan, nama saya Raymond Lucas ya. Saya ada di dalam pelayanan YAGI atau Yayasan Anugerah Goshen Indonesia. Dalam kepimpinan ketua kami adalah Khori Tulalesi. Saya bersyukur di siang yang indah ini saya diberi kesempatan untuk melayani buat teman-teman saya atau warga-warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Saudara dalam kasih Tuhan, bahwa keadaan saat ini kita masuk di dalam new normal. Biasanya kita beribadah ya muka temu muka atau berjumpa lewat fisik ya satu sama yang lain. Tapi pada saat ini kita beribadah hanya lewat online atau media sosial. Tapi saudara, pada saat ini kita semua jangan alergi dengan keadaan apapun. Saya percaya bahwa semua ada rencana dan maksud Tuhan. Amin. Ketika kita beribadah lewat online pada siang yang indah ini, saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Ya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, saya percaya bahwa firman itu yang akan mengubahkan hidup kita. Firman itu yang akan memerdekakan kita. Firman Tuhan itu yang akan menerangi setiap jalan-jalan kita. Karena itu kita fokus kepada Tuhan pada saat ini. Haleluya. Saudara dalam kasih Tuhan, pada saat ini saya memberi tema ya. Khotbah saya adalah mengikuti jejaknya Tuhan. Katakan kiri kanan, mengikuti jejaknya Tuhan. Saudara dalam kasih Tuhan, Yesus adalah Tuhan kita. Dia adalah Raja di atas segala raja. Ya, Dia adalah penguasa yang ada di sorga, dan Dia penguasa yang ada di bumi ini. 2000 tahun lalu ya, Tuhan turun dari sorga karena ada satu misi Tuhan, bagaimana Dia akan menyelamatkan semua umat manusia lewat salib, lewat penebusan dari Tuhan Yesus kepada setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Saudara, yang saya mau ambil ya, di sini bagaimana Yesus ada di muka bumi ini, ada begitu banyak teladan yang Dia tinggalkan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ada begitu banyak jejak langkah-langkah Tuhan. Kita sebagai orang Kristen harus mengikuti apa yang Tuhan sudah tinggalkan dalam kehidupan kita pada saat ini.
Yesus pertama ketika dia ada di muka bumi ini, saudara, dia ingin melayani manusia menjadi seorang hamba. Dan saudara, ada begitu banyak ajaran-ajaran Tuhan yang dia beritakan kepada orang-orang yang ada di bangsa Israel pada saat itu. Dan saudara, banyak pengikut Tuhan pada saat itu. Mereka melukkan Tuhan Yesus, mereka memuji, dan bahkan mereka katakan dia adalah Mesias, Raja yang menjadi nubuatan bangsa Israel, Raja yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Tapi pada saat itu, saudara, ketika Yesus sudah mulai dieluk-elukan oleh bangsa Israel, sudah mulai dipuji-puji oleh bangsa Israel, ya, saudara, bagaimana dia dipuji, dieluk-elukan, dia dikatakan bahwa dia adalah seorang Mesias, Raja yang akan memimpin bangsa Israel. Bahkan saudara, dia melakukan banyak mujizat, yang mati bisa hidup kembali, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Ada satu saat, saudara, akhirnya Yesus difitnah, Yesus dihina, Yesus dibuang, Yesus tidak dianggap lagi. Mereka lakukan Yesus sebagai penjahat yang harus disalibkan di puncak Golgota, saudara. Tapi kita lihat di sini satu teladan yang Tuhan tinggalkan kepada kita semua. Ada satu penderitaan yang dia lewati lewat jalan salib, lewat penghinaan, lewat ejekan. Tetapi kasih Yesus tidak terbatas dalam kehidupan kita semua. Kesabaran, bagaimana belas kasihan, pengampunan Tuhan dia lepaskan. Walaupun keadaan waktu itu tidak enak, sakit, yang ada dalam penderitaan, dia ditekan. Saudara, padahal dia adalah disebut sebagai Tuhan, dia adalah Raja, Tuhan 100%, manusia 100% pada saat itu. Kalau dia 100%, orang yang hina, orang yang ejek, ya, orang yang membuang Yesus, orang yang memfitnah Yesus, bahkan mereka yang membunuh Yesus. Pada saat itu ketika Yesus mengatakan lenyap, Yesus mengatakan mereka binasa, mereka mati, itu bisa saja dia lakukan. Tetapi Yesus lakukan, saudara, dia bilang apa yang manusia lakukan, kerjakan mereka tidak tahu. Ada satu belas kasihan Tuhan, ada satu pengampunan yang Tuhan berikan buat kita semua. Itulah satu teladan kasih Tuhan bagi kita semua. Saudara, ketika dia disalib, bagaimana teladan itu, saudara, kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Dia mengampuni kita semua, dia begitu sabar bagi kita semua, dia setia dengan kita. Karena itu, saudara, saya mau katakan, inilah jejak Tuhan, inilah langkah Tuhan, teladan Tuhan yang dia tinggalkan dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita harus mengikuti jejaknya Tuhan, kita harus mengikuti teladannya Tuhan. Kita orang Kristen yang percaya Tuhan, yang selalu hidup di dalam gereja, saudara, kita harus ada perubahan hidup dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi serupa dengan Yesus. Apalagi, saudara, kalau di dalam penjara, saudara, ibadah itu ya satu hari bisa 2 kali, Senin sampai hari Minggu, atau bisa dikatakan satu hari libur. Tetapi Senin itu, saudara, ada ibadah pagi dan siang. Selasa juga seperti itu. Saudara, pertanyaan saya, kita yang sudah menerima Yesus,
Kita yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan Raja kita. Kita yang sudah hidup ya di dalam kebenaran setiap hari beribadah. Apakah hidup kita ada perubahan? Apakah kita sudah mengikuti teladan Tuhan? Apakah kita semua sudah mengikuti jejaknya Tuhan? Apakah kita sudah melakukan setiap hari kehidupan sehari-hari kita ada satu teladan yang menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kita? Saudara, buat teman-teman warga binaan, saudara, sebenarnya ketika kita banyak dapat tentang kebenaran firman Tuhan, kita juga harus hidupi setiap kebenaran firman Tuhan itu. Maka saudara mengikuti jejaknya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kita buka kebenaran firman Tuhan. Mazmur 65 ayat yang ke-12. Dia katakan seperti ini. Engkau memakotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Haleluya, puji Tuhan. Kita baca Mazmur 65 ayat yang ke-12. Dia katakan di situ, engkau memakotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Haleluya. Engkau memakotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Saudara, di tahun 2020 ini ya, saya bisa katakan penuh dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Katakan kiri kanan, di tahun ini penuh dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Haleluya. Kenapa saya bilang penuh dengan kebaikan Tuhan? Karena Tuhan menciptakan ya bumi ini penuh dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Semua baik Tuhan menciptakan. Hari-hari semua baik Tuhan ciptakan. Ya, walau kita melihat keadaan di tahun 2020 ini, kejadian-kejadian yang tidak enak diperhadapkan kepada kita semua pada saat ini. Kalau kita mau lihat dari memasuki di tahun 2020, kita sudah diperhadapkan dengan cuaca yang ekstrim. Ya, bagaimana pada saat itu kota Jakarta atau Pulau Jawa dan bahkan di provinsi-provinsi lainnya mengalami yang namanya cuaca ekstrim, kebanjiran di mana-mana. Ya, banyak orang-orang yang harta mereka hilang sekejap, hanya beberapa jam. Mobil mereka rusak, alat-alat elektronik rusak, rumah-rumah pada saat itu banyak yang kena banjir, dan banyak yang kena banjir juga di Pulau Jawa. Ya, rumah-rumah pada hilang. Saudara, di mana kita bisa katakan keadaan pada saat itu tidak enak, kita bilang bahwa Tuhan Yesus atau hari-hari itu penuh dengan kebaikan. Mungkin saudara pada saat ini ada di dalam penjara, saudara berkata, saya ditangkap, saya ada dalam penjara. Di mana saya bisa katakan bahwa penuh dengan kebaikan Tuhan? Saudara, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, apapun keadaanmu, apapun kesulitan, apapun keadaan, apapun ujian, diperhadapkan dalam kehidupan kita, kita harus katakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, penuh dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Haleluya. Saudara, kita melihat ya di bulan Maret kita diperhadapkan dengan COVID-19. Pada saat itu bangsa Indonesia lockdown ya, selama beberapa bulan harus stay di rumah, bekerja di rumah, sekolah di rumah, melakukan aktivitas hanya di rumah. Dan saudara,
Ketika itu kita melihat banyak mengalami yang namanya bangsa Indonesia krisis akan ekonomi, ya, perusahaan-perusahaan banyak ditutup, bangkrut, orang-orang yang bekerja banyak di PHK, diberhentikan, banyak usaha-usaha yang bangkrut, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mengandalkan apa-apa. Di mana bisa kita katakan bahwa di tahun ini penuh dengan kebaikan Tuhan. Dan bahkan saudara, banyak ada keluarga mungkin yang meninggal, ada keluarga yang masuk rumah sakit, krisis kesehatan. Di mana kita bisa katakan kebaikan Tuhan. Dan kita mau lihat saudara, ada begitu banyak orang pasti yang kecewa dengan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang bersungut-sungut kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang yang tidak mampu melewati keadaan ini. Tapi saya percaya, ya, ketika kita hidup di dalam Tuhan, apapun keadaan situasi pada saat ini, kita katakan bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Setuju, katakan amin. Saudara mungkin, ya, dalam penjara, saudara tidak dibesuk oleh keluarga, istri, orang tua, mungkin kerabat, sahabat kita. Saudara bisa katakan bahwa apapun yang terjadi, saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Saudara, dalam kasih Tuhan, mari kita mau belajar di mana kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Di tahun 2020 ini, padahal keadaan tidak enak, ya, keadaan begitu sulit. Di mana bisa kita katakan Tuhan Yesus baik? Saudara, coba saudara belajar tentang kebaikan Tuhan di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru. Kalau sebagai orang percaya, tokoh-tokoh Alkitab, saudara, mereka merasakan kebaikan Tuhan, bukan mereka berarti hidup bahagia. Mereka menjadi orang yang langsung kaya. Mereka melihat keluarga mereka hidup dengan kekayaan, hidup dengan kebahagiaan, tidak ada kesedihan, tidak ada ujian. Bukan seperti itu, saudara. Tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama, saudara, kebaikan Tuhan selalu terjadi ketika orang yang mengandalkan Tuhan. Kebaikan Tuhan mereka selalu lihat karena mereka selalu berharap kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan, mereka orang-orang yang taat kepada Tuhan, mereka dapat melihat bahwa kebaikan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka diperhadapkan dengan ujian tantangan. Di balik itu ada satu keberhasilan, ada satu berkat yang Tuhan kasih dalam kehidupan mereka. Saya ambil contoh Yusuf. Yusuf ketika dia mendapat mimpi, dia akan menjadi seorang pemimpin, ya, buat keluarga dan bahkan buat bangsanya pada saat itu. Ketika dia menceritakan mimpi itu, saudara, dia sudah tidak enak, ya, diperhadapkan dengan penderitaan oleh Yusuf sendiri, ya. Dia harus dibuang di sumur, dia hampir dibunuh oleh kakaknya. Dan saudara, sebagai anak yang muda, dia harus ada di negerinya orang sebagai budak. Dan bahkan ketika dia sebagai budak, dia difitnah karena melakukan kejahatan. Tapi di satu sisi ini, saudara, Yusuf adalah orang yang sangat luar biasa. Ada satu jejak Tuhan yang dia ikuti kepada Tuhan Yesus. Dia tetap setia, takut akan Tuhan. Dia tetap memuji dan menyembah Tuhan. Dia tetap bergantung kepada Tuhan. Dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Tidak ada, saudara, satupun dari Yusuf yang menyimpan akar pahit kepada kakaknya. Tidak ada akar pahit
yang dia simpan oleh karena fitnah yang dilakukan oleh Tante Potifar. Pada saat itu dia hanya bisa berserah kepada Tuhan, dan ada nilai-nilai ilahi di dalam kehidupannya Yusuf. Saudara, keadaan pada saat itu Yusuf sangat menderita, tetapi di balik itu ada berkat Tuhan yang luar biasa yang Yusuf dapat dari Tuhan. Dia menjadi seorang pemimpin yang benar-benar diangkat oleh Tuhan. Saudara, ini sangat luar biasa. Yang penting kalau kita lihat di dalam perjanjian lama adalah kita butuh ketaatan yang harus kita tetap terus setia kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Ya, Ayub itu diperhadapkan dengan ujian tidak enak. Dia harus kehilangan banyak anak, saudara. Dia harus kehilangan banyak harta, dan bahkan teman-temannya membuang dia. Bahkan istrinya menghujat dia yang menyembah kepada Tuhan. Tapi pada saat itu, bahwa Ayub percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dia hanya setia kepada Tuhan, dia hanya taat kepada Tuhan. Dan saudara, dalam kasih Tuhan, kita ambil contoh yang lain adalah tokoh Alkitab Ayub. Bagaimana dia diperhadapkan dengan keadaan yang tidak enak, suatu penderitaan yang dia harus hadapi, dia harus lewati. Tapi di sini kita lihat tokoh Ayub, ya, dia orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Saudara, dia kehilangan anak-anaknya, bukan hanya satu, tapi ada beberapa anak yang hilang. Dan bahkan hartanya, saudara, hilang semua kekayaannya. Dan saudara, bukan itu, teman-temannya yang ada bersama dengan dia ketika dia diperhadapkan dengan keadaan yang sulit, mereka menjauhkan diri. Mereka tidak lagi berteman dengan Ayub. Bahkan istrinya selalu menghina Ayub yang menyembah kepada Tuhan. Dan saudara, bukan itu, Ayub juga mengalami keadaan yang sakit. Ya, dia harus mengalami luka-luka yang ada di tubuhnya, ada gatal-gatal yang harus digaruk dengan batu-batu yang kecil, dia harus ke tanah garuk itu luka itu. Tapi saudara, di sini bahwa Ayub tetap tahu akan janji Tuhan, ya dan amin. Dia percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan adalah rencana yang penuh harapan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah. Dan ketika Ayub taat, Tuhan menghentikan semua itu dengan berlipat kali ganda. Tuhan memberikan anak yang cantik-cantik, kekayaannya lebih dari apa yang hilang dari Ayub. Tuhan berikan kepada Ayub. Dan Tuhan berikan teman-teman yang lebih lagi, yang mau setia kepada Ayub. Saudara, dalam kasih Tuhan, mungkin saudara pada saat ini, ya, diperhadapkan keadaan yang sulit di dalam penjara. Saudara mungkin berpikir, saya harus bertahun-tahun ada di dalam penjara. Mungkin saudara berpikir, saudara bilang bahwa, oh, keluarga saya, istri saya, orang tua saya tidak lagi jenguk kepada saya. Tapi di sini saya mau bilang, saya mau katakan bahwa saudara harus mengambil sikap untuk setia dan taat kepada Tuhan. Biarlah setiap kebenaran, setiap kehidupan sehari-hari saudara mengikuti langkahnya Tuhan, mengikuti jejaknya Tuhan, mau tetap terus beribadah, berserah penuh kepada Tuhan, melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ketika saudara keluar dari LP, lembaga pemasyarakatan, saudara akan melihat ada berkat-berkat ilahi yang Tuhan taruh buat saudara.
Ada satu pemulihan terjadi buat keluarga saudara. Ada satu perubahan terjadi yang akan engkau lihat ketika engkau berjalan dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, kita akan melihat di balik penderitaan kita, di balik kesulitan-kesulitan keadaan atau cobaan yang diperhadapkan dalam kehidupan kita, ada kebaikan Tuhan selalu nyata dalam hidup saya dengan saudara. Yang setuju katakan amin. Karena itu saudara, kita lihat kebaikan Tuhan dengan kacamata Tuhan. Mari saudara kita buka dalam perjanjian baru bagaimana kebaikan Tuhan kepada setiap orang percaya. Haleluya. Kita buka di Roma 8 ayat 28. Kita baca di Roma 8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Saya baca sekali lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, dalam kasih Tuhan, firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu artinya saudara, bukan kita berpikir kebaikan Tuhan hanya kacamata manusia. Ini yang menjadi persoalan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, ketika ikut Tuhan, selalu kita berpikir bahwa kita akan diberkati Tuhan. Kalau kita ikut Tuhan, apa yang kita minta kepada Tuhan selalu dijawab oleh Tuhan. Itu adalah versi kacamata Tuhan, kacamata manusia. Yang kita mau adalah berkat, berkat, berkat. Berhasil. Yang kita mau adalah kebahagiaan, kesuksesan, dan itu kita dapat raih dengan gampang karena kita ada di dalam Tuhan. Ya, kita ingin punya pacar yang cantik, itu versi manusia. Saya ada di dalam penjara, saya akan dibesuk terus, itu versi manusia. Kita berpikir tentang kebaikan Tuhan cara manusia. Kalau kita dengan Tuhan, saya di dalam penjara, pasti saya diberkati. Kalau saya datang kepada Tuhan, saya percaya, saya berdoa, ketika saya masih sementara di sidang, hukuman saya bisa rendah. Itu cara pola pikir manusia. Kita berpikir kalau kita di dalam Tuhan, supaya kita dapat besuk dari keluarga. Kita berdoa, Tuhan tolong kirim keluarga. Dan selalu kita berpikir supaya ketika kita berdoa selalu dijawab oleh Tuhan. Kalau kita tidak dijawab oleh Tuhan, diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang sulit, selalu kita mau ancam Tuhan. Selalu kita mempersalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa bisa terjadi kepada saya harus dipenjara, keluarga saya tidak dibesuk, padahal saya sudah rajin setia berdoa kepada Tuhan. Kenapa saya masih difitnah? Kenapa saya masih diejek? Kenapa saya diperlakukan yang tidak dianggap? Padahal saya sudah ikut Tuhan. Dan akhirnya kita menjadi orang yang suka kecewa dengan Tuhan. Kita kecewa kepada manusia, Tuhan juga kita kecewa. Ini jadi persoalan. Kita bermusuhan dengan manusia, Tuhan yang menjadi sasaran. Kita difitnah,
Tuhan yang menjadi sasaran. Saudara, pada saat ini kita harus berubah pola pikir kita. Bagaimana kebaikan Tuhan bukan hanya versi manusia, tetapi kita harus melihat versinya Tuhan, kacamatannya Tuhan. Ada banyak versi, ada versi dunia. Ya, kalau kebaikan yang kita rasakan serupa dengan dunia, kita pakai narkoba di dalam penjara, ya kita jual narkoba di dalam penjara, kita cari uang dengan gampang, mendapat jabatan, keberhasilan dengan gampang. Itu versi dunia, bukan versi Tuhan. Saudara, dalam segala sesuatu, firman katakan, semuanya ketika Anda bahagia, Anda lagi mengucap syukur dapat berkat, itu berbicara tentang kebaikan Tuhan. Ketika saudara walaupun saudara punya hukuman, ketika saudara sudah berdoa puasa tapi hukuman saudara tidak turun, itu berbicara tentang kebaikan Tuhan. Ketika saudara tidak dijenguk oleh saudara punya keluarga, itu adalah kebaikan Tuhan. Ketika saudara diperhadapkan dengan ujian, tantangan, penghinaan, orang tidak anggap, kita harus bilang bahwa Tuhan Yesus baik. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Segala sesuatu, ya, Allah turut bekerja. Kalau saudara sekarang ada di dalam penjara, berarti ada maksud dan tujuan Tuhan. Semua untuk kebaikan Tuhan. Semua ada rencana Tuhan yang indah buat saudara. Saudara harus lihat, kenapa saya di penjara? Kenapa saya harus ada di tempat ini? Ternyata Tuhan lagi mau bentuk saudara. Ketika saudara dibentuk di dalam penjara, saudara akan melihat ketika saudara keluar dari penjara, ada kemuliaan Tuhan, ada rancangan Tuhan yang indah, yang saudara akan lihat ketika berjalan dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, kenapa saya bilang segala sesuatu Allah turut bekerja? Ya, saudara lagi ada punya kebahagiaan, saudara lagi dapat berkat, saudara lagi ada dalam kesedihan, saudara lagi ada duka cita, semua adalah campur tangan Tuhan. Kita bilang bahwa Tuhan Yesus baik. Allah turut bekerja. Saudara, Rasul Paulus menulis surat ini ketika dia ada di dalam penjara. Dia melayani saudara Tuhan, dia berjalan dengan Tuhan, dia mengikuti jejaknya Tuhan, bukan tidak gampang. Ya, dia dikejar-kejar oleh tentara Romawi, dia diejek. Saudara, dia mengalami banyak hal yang tidak baik. Dia di penjara, keluar dari penjara satu, masuk lagi di penjara yang lain. Dia harus didera, dia harus disiksa, dia dianiaya. Tapi Rasul Paulus katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Bahwa apapun yang terjadi, segala sesuatu ada kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, dalam kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, ada satu tujuan di dalam kehidupan kita. Mari kita baca, supaya kita mengerti apa yang menjadi kebaikan Tuhan itu. Ternyata, saudara, Tuhan ingin melihat karakter kita, kehidupan, nilai-nilai kita yang kita tunjukkan ketika kita menjadi orang percaya. Ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu, semuanya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ketika saudara di penjara, ada kebaikan-kebaikan yang saudara akan diperhadapkan. Saudara akan melihat kebaikan dari Tuhan yang Tuhan akan buat kepada saudara.
bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ternyata kebaikan Tuhan, ada satu rencana Allah dalam setiap kehidupan kita. Dalam segala sesuatu, saudara, dalam penjara ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan saudara. Saudara, mari kita lihat ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran dengan anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, disinilah tujuan Tuhan. Mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kebaikan Tuhan, ada rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Artinya saudara, kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Ketika engkau dapat berkat, engkau tetap setia dan taat kepada Tuhan. Ketika engkau diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan, dengan keadaan tidak baik, engkau harus menjadi serupa dengan Kristus. Tetap taat, tetap setia. Ketika ada orang fitnah, saudara tetap menebarkan kasih dalam kehidupan saudara. Jika ada orang yang ingin bermusuhan dengan saudara, saudara lepaskan kasih, lepaskan pengampunan buat mereka. Jika saudara diejek, tidak dianggap, saudara tetap terus berharap bahwa ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan saudara. Saudara akan dipakai Tuhan dengan dahsyat yang luar biasa. Saudara, dalam kasih Tuhan, kesaksian saya melihat anak-anak di Goshen, bagaimana ada berapa persen mereka bertobat di dalam penjara. Mereka merasakan kebaikan Tuhan ketika mereka ada di dalam penjara. Proses itu tidak enak, saudara. Mereka tetap mau taat dan setia kepada Tuhan. Dan saudara, saya melihat sekarang mereka, ketika mereka setia dan taat, mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa ketika mereka di luar. Dan sekarang mereka melayani Tuhan. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Ada pemulihan terjadi. Dan sekarang mereka menjadi terang Kristus. Mereka bersaksi di mana-mana. Yang dulu mereka hidup dalam kegelapan. Tetapi Tuhan proses bentuk mereka ada di dalam penjara. Dan mereka merasakan bahwa kebaikan Tuhan selalu nyata dalam hidup mereka, dalam penderitaan, dalam kebahagiaan, dalam kesenangan. Kebaikan selalu nyata dalam kehidupan mereka. Kepada saudara dan kepada saya yang setuju katakan amin. Saudara, apapun yang terjadi, ya, kita pegang ayat ini, Roma 8 ayat 28. Ya, ketika kita diperhadapkan dengan tidak enak, kita bilang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kita semua pada saat ini, siang yang indah ini, kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Pegang baik-baik nih ayat ini, kita berjalan dengan Tuhan, mengikuti jejaknya, mengikuti teladan-teladan dari Tuhan, maka kita akan melihat, saudara, ada sesuatu rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, dalam kasih Tuhan, terima kasih. Inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada saat yang siang ini yang kita sudah dengar dapat memberkati kita semua. Saudara, dalam kasih Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami puja, yang kami sembah, kami bersyukur di siang yang indah ini, bagaimana firman Tuhan sudah dibentangkan. Biarlah Roh Kudus tetap menjamah kami, melawat kami, mengingatkan kami, supaya kami mengikuti jejaknya Tuhan, mengikuti teladannya Tuhan, bahwa kami percaya keadaan sulit apapun,
bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Kami hanya mau taat, mau setia, apapun keadaan itu kami mau menjadi serupa dengan Kristus. Biarlah setiap firman kami mau hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa kami ucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.